Selamat malam. Boom. Kak. Oke, oke. Hmm. Dina mau pakai background? Kalau di blur aja nggak apa-apa, Kak. Gak apa-apa sih. Oh ya, oke. Kayaknya aku blur aja deh, Kak. Oke, oke. Suara aku udah kedengeran jelas, Kak. Iya, jelas banget. Oke, oke. Ini jadi Oh, perkenalkan bentar, ada bentar, ayah saya di sini. bentar. Wait, wait, wait. Kakak dulu ya yang membuka semuanya, oke? Nanti Oh, Dina oke. ini terus. Oke, bentar ya, Bapak. Izin, Pak. Ya, monggo, monggo. Bapak jangan terlalu jauh. Nanti Oke, kebun. sebentar ya. Mana dia ini? Sebenarnya nih, apa namanya, Din? Eh, apa? Kak mau ini dulu kepada Dina. Nyuruh pakai ini apa namanya yang Kak pakai ini Oh, filter ya. oh iya. Oh, ada filternya. Iya. Oke. Oke, oke, sebentar ya, Kak dulu yang presentasi bentar aja. Astaga. Oke, kita mulai. So, baik, selamat datang Dina dan Bapak, selamat datang di acara graduasi atau acara perayaan Python Pro 1. Siswi kami atas nama Dina, dan ya congratulations ya sebesar-besarnya untuk Dina. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit terkait apa namanya, ya kata-kata saya lah ya terkait Dina dan pembelajaran di Python Pro 1. Ya, kemarin saya kebetulan mengambil kelas Dina itu mungkin bisa dibilang perempatnya, Din ya. Jadi ya Ya. tidak full dari awal, dan ya saya sejujurnya nervous sedikit saat berhadapan dengan Dina pertama kali karena orangnya ya aktif ya. Saya menulis itu di laporan saya juga demikian. Nah, jadi saya pribadi ingin mengucapkan selamat kepada Dina karena sudah menamatkan ya Python Pro satunya, dan proyeknya itu luar biasa. Maksud saya preview yang saya lihat kemarin saat Dina menampilkannya. Dan yang kedua, Dina kan nanti akan apa namanya, terkait Python Pro 2-nya itu nanti akan kakak presentasikan isinya, tetapi hari ini fokusnya yang utama dulu adalah Dina presentasikan kepada kami terkait proyeknya. Dan terbuka ya, misalnya nanti Bapak ingin bertanya ataupun Kakak ingin bertanya terkait ini fungsinya apa, dia harus apa namanya, kayak available untuk hal itu gitu. Oke? Jadi misalnya Bapak ingin nanya, ini fungsinya apa, kode yang ini, kode yang ini gitu. Karena tujuannya memang begitu. Jadi Dina di sini bukan maksudnya seolah-olah seolah-olah kita itu tidak tahu gitu. Kemudian Dina itu kayak mempersembahkan produknya itu kepada kami gitu. Wajar dong kami penasaran. Begitu Dina ya? Oke? Kalau Iya. ada pertanyaan, kalaupun nggak ada ya cukup sampai di situ saja. Oke, sekarang kakak persembahkan presentasinya kepada Dina. Time is yours. Oke deh, Oke. Jadi aku mulai ya. Aku share screen dulu. ya silahkan. Nah, ini sudah ada PPT yang saya buat. Wow, saya sudah menduganya pasti membuat sendiri. Wow. Oke, Din. Oke, jadi selamat malam untuk Kak Azali dan juga Papa di sini. Oke. Jadi pada hari ini saya ingin mempresentasikan atau memperkenalkan mengenai proyek game mini game yang sedang saya Mhm. kembangkan selama belajar di Algorithmics. Oke. Jadi nama game itu adalah Maze and Fast Clicker. Nah, Oke. sebelum kita masuk ke slide selanjutnya yang merupakan tujuan, saya akan menjelaskan Mhm. sedikit mengenai game ini tuh game apa sih. Jadi Oke. gamenya ini adalah sebuah game labirin yang dimana ada tokoh utama dan juga musuhnya. Tapi di dalam Mhm. game labirin ini terdapat mini game lagi. Jadi konsepnya Oke. itu game di dalam game. Oke. Nah, jadi tujuan proyek dari
eh, yang saya kerjakan ini tuh apa sih? Nah, tujuannya itu adalah untuk menambah variasi dari game utama. Jadi kalau misalkan Oke. biasanya dilihat ada game-game yang kesannya tuh hanya satu game saja dan game itu diulang-ulang, itu kan pasti akan menjadi membosankan. Jadi di dalamnya Ya. itu saya tambahkan mini game dengan konsep yang berbeda dari game utama sehingga gamenya menjadi lebih variatif. Itu untuk tujuan proyeknya. Nah, topik utama hari ini saya akan membahas mengenai program Maze Game atau program game labirinnya, lalu program Fast Clicker dan juga program penghubungnya. Nah, fitur khas dari produk eh, jika dibilang ciri khas, tidak terlalu ada ciri khas yang menonjol, tapi game ini mengusung konsep mini game di dalam gamenya lagi. Jadi game di dalam Oke. game. Nah, ini Nice. saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrogramannya. Oke. Wow. Saya akan jelaskan langsung di tampilan Visual Studio Code-nya. Oke. Nah, jadi Ah, untuk bentar dulu. Ini tulisan-tulisan begini itu ya kita orang awam ya nggak mengerti. Tuh ada self.image.get Selamat sore Kak Azali. Selamat sore, Bunda. desarek top lab player X. Waduh. eh, Nanti akan Ah, makanya akan disimplifikasi sama Dina, Pak ya. makanya Nanti di sini saya Dina ada akan untuk menjelaskan oke gitu. oke. Ah, Jadi ini program yang mungkin kelihatannya cukup rumit untuk dimengerti orang Sangat awam rumit. dan cukup panjang. ah, Tapi di sini saya akan membahas atau menjelaskan secara garis besarnya supaya oke. bisa dimudah untuk mengerti. Jadi di sini ada dari baris pertama Tapi sampai baris bentar kelima. dulu. Ini kamu buat sendiri nih. Misalnya kan ada tulisannya tuh. Apa ini misal tulisannya dev terus ada init tab dalam kurung sel koma dan kawan-kawan Tentu itu dibuat sendiri. tentu saya tulis sendiri, tapi dengan bantuan atau Ban. bimbingan dari Kak Azali selaku Oh gitu, mentornya. oke oke. Itu sebabnya Nah, bayarnya mahal. Oke, aku lanjutin ya. Oke. Jadi bisa dilihat dari baris yang pertama sampai yang kelima, bisa dibilang ini adalah untuk mengimport modul dari Pygame. Jadi bahasa pemrograman yang saya gunakan di sini kan adalah Python. Nah, Python itu Betul, punya modul yang namanya Pygame. Atau betul, bisa dibilang kalau Python itu adalah bahasa pemrograman secara general atau ya, universal, Pygame itu berfokus pada game-game oke. seperti ini. Oh oke. Nah, ini adalah beberapa sistem yang diimport nice. supaya Pygame ini bisa berjalan. Nah, Oke, untuk yang namanya class seperti ini, ada class game sprite, ada class player, terus ada class enemy, ballet. Mm, Itu sebenarnya seperti sebuah sebuah mesinnya, mesin yang nanti betul, kita input dengan beberapa argumen yang pengen kita jalankan supaya bisa betul, berjalan. betul Jadi di sekali. sini ada class game sprite atau eh, untuk karakter secara generalnya. Jadi nanti kita di Betul, sini kan ada beberapa karakter. Karakternya itu ada contohnya seperti ini. Ini untuk karakter utamanya atau karakter yang kita mainkan. Terus ada bisa dibilang dinding atau penghalangnya supaya tidak bisa diterobos secara vertikal dan juga secara horizontal. Lalu ada juga target tujuan kita bentuknya bintang. Ini screen untuk menunjukkan kalau misalkan kita kalah, kalau menang yang ini ya. Ini untuk menang. Lalu ada musuh kita Oh. atau karakter yang harus kita lawan. Lalu ada senjata, bentuknya peluru. Nah, oke, fungsinya sebentar. Fungsinya game sprite itu untuk menampung semua elemen tadi. Tapi nanti kita bisa fokuskan ke, misalkan kita eh, mau menggerakkan tokoh utama kita. Kita fokusin dengan kelas yang namanya player. iya, Jadi dia betul sekali. dibagi lagi menjadi lebih Iya, rinci. Ada player di sini, lalu ada update. Update itu maksudnya kalau yang init itu maksudnya untuk membangun si karakternya, Si karakter utama. si betul, karakter utama atau karakter yang iya, mau kita bangun.
fungsi init. Nah, di sini ada gambarnya player image, player X atau player X, player Y, lebih ke seperti titik koordinatnya. Jadi karena nanti kan dia nanti ditampilin di layar kan. Untuk bergerak dia ada yang namanya titik koordinat. Yang dimana harus bergerak, kalau misalnya dia bergerak dengan kecepatan 5 piksel, dia koordinatnya pasti ikut berubah. Seperti itu. Ya, Lalu ada betul. size-nya, besar dari karakternya itu sebesar apa, dan juga kecepatannya tadi. Ini untuk membangun karakternya. Lalu untuk update-nya itu, artinya di sini adalah kalau dia bergerak nanti gimana? Ada pergerakan secara horizontal, yaitu koordinat X, karena ada X dan Y kan. X itu untuk horizontal dan vertikal itu untuk Y. Ya. Nah, definisi fire di sini Nah, artinya menembakkan peluru. Jadi bagaimana kita nanti menciptakan pelurunya supaya pelurunya muncul di layar. betul Ya, sekali. dan ini untuk kelas musuhnya. Kelas musuhnya yang nggak kita gerakin sendiri. Jadi dia akan gerak secara otomatis. Ini Ya, untuk menciptakan musuhnya, init, dan update untuk pergerakan musuhnya. Seperti itu. Dan untuk balet, peluru, gerakan pelurunya nanti akan seperti apa? Ini untuk menciptakannya, ini untuk pergerakannya. Kalau gerakan peluru ke kanan, nanti dia eh, kecepatannya akan segimana. Seperti itu. Lalu self kill ini maksudnya adalah kalau misalkan dia keluar dari layar atau mentok sampai layar ke kanan atau ke kiri, dia bakal hilang self kill. Nah, kalau misalkan bertabrakan dengan dindingnya atau busnya, Hmm. itu juga bakal hilang. Kalau hmm, bertabrakan dengan musuh, dia juga bakal hilang. Tapi musuhnya ikut hilang juga. Seperti itu. Sudah tidak sampai habis begitu baca. Enggak. Secara garis besar sudah mengerti. Lalu Terus ini adalah eksekusinya. Yang pertama kita akan membuat layarnya, layarnya eh, lebarnya itu Itu 1200, resolusi layar. ya ukuran layarnya. Nah, Nah, terus ini betul nanti sekali. kita munculkan display set mode. Lalu setelah itu kita kasih judul yaitu labirin, game labirin. Lalu kita kasih backgroundnya, warnanya apa? Di sini warnanya hijau. Nah, ini kita buat eh, kelompok atau penyimpanan untuk data-datanya untuk bisa dijalankan. Betul. Nah, ini semak-semak atau dinding. Ini lebih ke menempatkan posisinya. Ini bisa dilihat ya. Ini game sprite. Sama. Game sprite itu dari mana? Game sprite itu dari kelas yang tadi. yang kelas yang pertama. Ya, Iya, Nah, betul nih. sekali. Nah, game sprite itu kan terdiri dari si sprite-nya sendiri, self. Gambar sprite-nya itu yang ini. Ini gambar sprite-nya. Bentuknya PNG. Nah, terus ini titik koordinatnya di mana? Gede, Hmm? size-nya itu gimana? 60 dikali 125. Seperti itu. Dan ini kita ciptain beberapa dinding membentuk labirin. Lalu setelah Betul. udah muncul, udah kita ciptain, kita taruh di layarnya. Beris add. Kita taruh semuanya. Oke, oke. Nah, ini untuk Next, karakter kita. Kita karakter menggunakan utama. em, kita menggunakan kelas player yang tadi sudah sempat saya jelaskan. Ini untuk fotonya, lalu ini untuk koordinatnya, kecepatan, Betul. dan juga size-nya. Namun di sini Iya, kecepatannya kita pisahkan. Kenapa dipisahin? Karena Pac-Man ini alias karakter yang pengen kita gerakin itu bakal kita kontrol kan. betul. Jadinya kecepatannya bakal dipisahin. iya, kecepatannya nol. Jadi kalau kita menggerakkan baru dia bergerak. Iya, Beda Betul dengan sekali. musuhnya. Iya, musuhnya sudah di betul. Iya. setting 80 ke Ah, 80. Seperti iya. itu. Maksudnya udah dimunculin juga dan GG. ini eksekusinya. Finish sama dengan false, run sama dengan true. Artinya di sini eh, berarti programnya itu belum selesai, alias berjalan. Run sama dengan true. Nah, ketika sedang berjalan atau program sedang dijalankan, bakal terjadi time delay dulu selama 50 detik. Jadi untuk loadingnya lah, screen loadingnya. Nah, ini untuk pergerakan dari karakternya. Em, ketika ketika
event lagi eventnya berhenti, maka program ikut berhenti. Tapi ketika eventnya itu tipe eventnya itu adalah dipencet atau memencet tombol, dia bakal kalau misalkan dia mencet tombol kiri, dia bakal ke kiri sebanyak minus 15 pixel. Jadi dia akan ke kiri 15 pixel, ke kanan Betul. 15 pixel, ke atas 15 pixel dan sebagainya. Mhm. Tapi berbeda dengan key up. Kalau yang tadi key down, yang ini key up. Key down itu memencet. Jadi ketika tombol dipencet. Tapi kalau key up itu nggak dipencet. Otomatis Oke. nggak ada yang bergerak. Jadi Betul. speednya itu sama dengan nol. Seperti itu. Nah, Ines. ini perjalanannya. Kalau misalkan programnya masih berjalan terus, pastinya Pacman bakal ke update. Update ini maksudnya berjalan. Setiap detiknya diupdate terus. Pergerakannya seperti apa. Nah, ini Ya. sudah sampai di akhir em, di akhir program. Kalau misalkan sprite bertabrakan dengan monster, berarti program selesai dijalankan. Yang artinya kita Ya. kalah. Bakal muncul eh, gambar kalah. Kalau tadi Ya, ada di sini. lihat. Ya. Betul. Nah, kalau ini untuk memunculkan gambarnya. Terus kalau misalkan dia bertabrak dengan final, nanti dia akan ada time delay-nya dulu selama 1000 detik. Nggak banyak, itu cepat. Lalu nanti dia akan ditransfer ke fast clicker, ke program fast clicker atau game yang selanjutnya. Lalu setelah itu baru berhenti dan exit sendiri. Nah, ini display update untuk selalu mengupdate program. Nah, fast clicker yang mana? Eh, kodenya. Fast clicker kodenya yang ini. Ini untuk kode fast clicker. Nah, fast clicker alias game memencet cepat lah ya. Nah, Iya. ini tadi masih sama mengimport file-file yang ada dan Randin itu sistem atau program yang dapat memilih angka secara acak. Jadi Betul. karena dalam program fast clicker ini nanti kita akan sistem akan memilih atau menyalakan kartu dengan warna hijau secara acak. Betul. Makanya Betul. kita butuh sistem ini. Nah, ini untuk membuat ukuran layar masih sama, memunculkan layar. Terus ada Mhm. kelas areanya. Eh, di fast clicker ini kita berfokus ke pembentukan persegi, persegi dengan kode. Jadi bukan Iya. kalau misalkan yang di Maze Game itu kita masukin PNG atau foto. Tapi kalau di Fast Clicker kita menggambar sendiri dengan program. Iya. Nah, Betul. programnya itu seperti ini. Ada yang memunculkan untuk warna, memberikan warna, untuk isinya bagaimana, isinya warna apa, dan dikasih label apa, Iya. Betul. outline-nya Betul. atau garis di luar kotaknya, Betul. outline ketika diklik seperti itu. Iya. Betul. Bisa gambar gimana? Ini makanya ini program yang untuk menggambar. Oh, Jadi Iya. programnya yang menggambar bukan kita memasukkan PNG seperti itu. Iya. Nah, ini ada warna-warnanya sudah disediakan, ada kelas label untuk memberikan tulisan, tulisan klik Iya. dan sebagainya. Iya. terus panjang penjelasannya. Nah, ini ada untuk menyimpan kartnya, sistem kartnya. Ada berapa ada berapa kartu? Ada 4 ya. Ada 4. Lalu ini kita mulai. Nah, karena ini berhubungan dengan waktu, kita akan setting time-nya itu dengan label sekian, sudah disiapkan di atas. Labelnya itu ada teks, font size-nya, sama warna color atau warna teksnya. Nah, ini teks fontnya berapa dan juga colornya apa. Colornya dark blue. Teksnya waktu dan fontnya 40. Seperti itu. Ini Betul. untuk menciptakan tulisan-tulisan yang ada. Tulisan Betul. untuk time text-nya, untuk timer, nanti akan ada timer, lalu ada score-nya, dan ini untuk setting score-nya. Nah, ini adalah program untuk bagaimana berjalannya game Fast Clicker tersebut. Nah, Oh. ini ketika memunculkan kartunya, em, kartu berjudul
bakar tuh dengan tulisan klik bakal muncul secara bergantian dan dia akan Mhm. bergantian dengan warnanya. Ada warna hijau dan juga kartu sebenarnya warnanya kuning, tapi dia bisa menjadi warna hijau ketika kita harus mengkliknya. Nah, di seperti yang ada di Mhm. sini, ini klik, ini green, artinya harus kita klik. Mhm. Tapi kalau kita salah klik, kita akan mendapatkan warna merah, yang artinya salah, seperti itu. Nah, ini untuk jika waktunya itu sudah lebih besar atau sama dengan 11 detik. 11 Iya, detik. Maka kita bakal iya. dibilang atau dikonsider kalah jika tidak memenuhi poin, batas poinnya. Mhm. Sementara kalau misalkan ini ya, jika Mhm. poinnya lebih besar atau sama dengan 5 atau poinnya sudah Ya, mencapai 5 dia bakal menang iya, dan waktunya habis. iya. Seperti itu. Nah, ini diupdate dan gamenya akan berhenti sendiri. Sekarang coba untuk dijalankan ya. Main game. Kita main game ya. Nonton aja sih. Ntar aku coba berani dulu. Boleh tanya nggak? Ada di akhir sesi. Nah, Oke, ini dia. seperti ini tampilannya. Oh, Jadi ini adalah barriernya atau penghalangnya. Ini musuhnya dan ini tujuan kita. Dan kalau ini karakter yang bisa kita gerakin dan dia bisa ngeluarin peluru. Nah, Nice. tadi ya, tadi ketika dia pelurunya mencapai barrier, dia akan menghilang kan? Dia akan menghilang secara otomatis. ternyata yang selama ini kita main-mainin itu bikinnya ribet. Memang. Nah, ini ketika ketemu musuh, dia bisa menembak. Sabar, sabar. Oh, Space. oh nih. Nah, musuhnya akan hilang secara otomatis. Oh, bukannya hancur ya? Enggak. Padahal kalau hancur seru loh. Bus, gitu. Nah, kalau itu ada Bikin ada efek gitu Iya, ya, ani efek animasi. ledakan. oh, kalau itu kan menghilang gitu aja. Itu harus Oh ya, include animasi. Nah, oke, kalau mau itu lebih panjang boleh. next level. Nah, iya. Nanti kita sampai jam 9 di sini. Oke. Nah, ini nanti ketika menyentuh sprite akhir akan muncul game fast clicker tadi. Yang dimana kalau salah pencet akan jadi merah. Ini masih di setting mudah, jadi langsung menang. Benar. Seperti itu. Oke. Nah, Kalau menang tuh jangan gambar doang, rame gitu. nah, itu kalau mau lebih panjang boleh. Dari sampai jam 9 aku jelasin. Nah, oke ini Ah, aku tampilin lagi. Itu bahasa pemrogramannya tadi. oke. Terus kalau untuk pengembangan proyek, eh, proyek awalnya ingin direncanakan untuk menambahkan fitur-fitur tambahan. Contohnya mungkin seperti level dan juga animasi. Tadi yang seperti Mami bilang, mungkin bisa Iya, ditambahin betul. efek seperti ledakan dan sebagainya. Itu masuknya ke dalam Iya, animasi. betul, betul. Seperti itu. Dan untuk proses pengembangannya, sejauh ini yang dirasakan cukup tidak mudah ya, karena ada beberapa kendala. Contohnya seperti tadi sprite-nya itu nggak bisa lewat karena dia kegedean. Padahal kelihatannya kecil, tapi sebenarnya dia gede karena ada barriernya. Tapi kan kamu tahu solusinya. Tahu? Oke. Lalu setelah itu ada juga beberapa error pada kode, seperti tampilannya yang terpotong atau tidak mau muncul atau error lah. Tapi kode bisa diatasi dengan bantuan dari Kak Azali juga, sama beberapa teman saya juga. Ya. Oh, ada grup ya? Enggak, itu aku minta bantuan sama yang bisa lah. Nah, jadi sekian presentasi saya. Terima kasih. Halo, Oke. akhirnya Bina lulus. Wow, wow, Din. Sangat-sangat Gamenya wow boleh ya. dipinjam nggak? Boleh. Oke. Oke, Sudah sampai bisa bikin eh, game. mungkin dari Mama sama Papa mau bertanya dulu. Silakan. Oh, ada yang mau ditanya? Nah, pertanyaan saya, saat game ini, saat game ini diberikan kepada orang lain ya,
Kan Iya, begitu banyak penjelasan tadi yang kita dengar ya, yang secara secara materi lah ya, materi iya betul. coding. Tapi untuk orang awam, misalnya dia menemukan game ini, apakah dia Mhm. dengan mudah bisa mengetahui instruksinya? Di mana instruksi itu gitu loh di dalam game ini? Iya, Eh, Maksudnya bagaimana cara bermainnya? Iya, iya. Kan Kan banyak sekali penjelasannya yang sebenarnya kalau diaplikasikan ke gamenya nggak sesulit yang seperti Dina jelasin kan. iya. Jadi berhubung hari ini yang sebenarnya saya jelaskan itu bagaimana kodenya mau berjalan, bukan bagaimana seandainya orang awam memainkan game ini. Nah, itu masuknya ke dalam tahapan proyek lanjutan yang dimana betul. memang ini game ini kan belum didevelop secara sempurna, belum dijadikan aplikasi juga. Tapi jika Iya, dijadikan betul. aplikasi, pastinya eh, bagaimana cara bermain sudah pasti akan dimasukkan. Iya, Iya, tadi pertanyaan kedua sebenarnya itu, apakah game ini sudah diuji cobakan gitu. Artinya sudah memang siap untuk dipakai gitu Belum, belum siap. Ini masih di prosesnya. di prosesnya. komputer Dina doang lah gitu ya. Gitu Din ya. Iya. Di komputer Hmm. Dina doang. Ya, betul sekali. Ya, betul Bunda ya. Iya. Jadi itu tahap lanjutan nanti dan Tapi kita akan belajar itu keren ya. keren keren keren. Mungkin dari Papa ada yang mau ditanya? Ya, sudah tetap kelanjutannya. Kita kerja semua. Ya, Oke, keren keren. berarti aku stop share aja ya. Nah, Wow, Din. Oke, udah nggak ada yang mau bertanya lagi? nggak ada Kak. Oke. Aman. Oke, oke, congratulations Dina ya. Jadi selamat buat Dina karena presentasinya wow ya dan membuat sendiri. Padahal ada template dari Algo dan ya saya pikir Oh Dina ya, nggak bakal bisa make itu, nggak bakal mau make itu. Eh, Tapi saya cuma buat ngambil poin-poinnya aja, Kak. iya betul. Wow ya, saya sangat suka ini. Oke, terima kasih Dina ya. Dan sekarang giliran Kak ya. Jadi terkait yang ini kewajiban saya Bunda ya dan Papa, saya izin share screen terkait eh, next levelnya lah. Jadi kelihatan nggak, Din? iya. Kelihatan, Kak? Oke, ya pertama selamat untuk Dina karena Python Pro 1 itu bisa dibilang lebih dalam ya keilmuannya daripada Python Start. Jadi worth it-nya memang kalau Python Pro 1 itu untuk anak yang SMA gitu. Jadi karena orang yang masih SMP itu agak kurang karena saya sudah eh, apa namanya melihat murid-murid yang SMP tapi ngambil Python Pro 1 itu cenderung boring akhirnya nanti. Jadi saya pikir Kak, untuk anak Python Pro itu ya Bunda. Kak Azali, ini I- Python itu kan, coding itu kan identik dengan matematika. Sisi Iya. matematikanya di mana? Oh iya, betul. Oh, Dita, sungguh-sungguh itu. Perhitungan Oke. hasilnya lo logika aja. sebenarnya logikanya Bunda ya. Jadi yang tadi terkaitkan Dina menjelaskan mekanismenya itu kita taruh dalam ini. Nah, sebenarnya di situ kita memikirkannya gitu. Jadi kalau dibilang perhitungan itu kita bisa dengan mudah mengalihkan menggunakan Python. Misalnya sekian kali sekian itu kita dengan mudah sekali. Cuman di sini kita mengembangkan logika atau kayak intelijensi buat berpikirnya gitu, struktur gitu. Itu. Dan di algoritmik kan terbagi jadi 4. Dan Dina mengambil sekarang Python Pro 1. Nah, saya ingin mengucapkan selamat karena ya banyak yang apa namanya bosan lah ya karena memang Python itu awal-awalnya kayak hitam putih gitu. Jadi ngodingnya benar-benar dari awal. Jadi kalau sampai akhir tuh udah hebat banget menurut saya. Gitu Bunda. Nah, kemudian di apa namanya? Untuk di Python Pro 2 yang ingin saya jelaskan, ini kewajiban saya izin banget Bunda ya dan Papa didengarkan sedikit saja. Jadi di Python Pro 2 ini baru kita akan membahas keilmuan tentang Python itu sendiri dan apa implementasi secara nyata di dunia data nanti sama di dunia
nanti game juga ya. Cuman kebanyakan di dunia data. Nah, ini salah satu aplikasi atau apa namanya hal yang akan dibuat. Mungkin Dina mengenal ini, tahu ini Dina. Nanti saya akan mainkan ininya. Ini ini kalau dalam dunia coding itu namanya object detection. Detection. Nah, membuat hal. Nah, nah yang ini. Dina sama Papa Mama lihat screen saya. Iya. Iya, Nah, kayak ini. di CCTV ya Iya, betul sekali. atau Jadi itu doorbell. iya, itu salah satu implementasi itu dari dunia IT ya, pemrograman. Nah, salah satu nanti yang akan dibuat di dalam Python Pro 2 karena memang ya saya jujur luas banget cakupan ininya yang akan dibahas. Jadi apa namanya? Mungkin permohonan saya kalau Dina ambil ini itu luangin waktu lebih banyak. Sumpah, Kak. Karena saya berani bilang gini karena saya pikir tuh kemarin sama sama kayak Python Pro 1 ternyata tidak. Ini yang pertama, Dina ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu sebentar. Saya mungkin harus stop share dulu ya supaya ini. Bentar, sebentar ini. Di mana dia ini? Buka dan bikin aplikasi kasih dan menarik. Oh, screen Dan scan. Kan ada ini masukin aja deh. Aduh, screen saya nge-freeze. Di stop share aja dulu Kak. Bentar ya. Ya, Aduh, koneksi kayaknya. enggak ini dari linknya saya nge-freeze. Enggak, aduh, Terus bentar ya. Loh, kok nggak bisa ya? aslinya nggak jalan ya. Jalan. Bentar. Nah, ini dia. Bentar. Nah, ini dia. Yang kedua itu, aduh, freeze lagi. Bentar ini ya. nggak apa-apa Kak. Loh, kok Masih ada waktunya kok. kursor saya ini nggak mau ngeklik loh. Hmm. Loh, kok gini ya? Ini dia. Saya share lagi. Nah, yang kedua itu ini Dina. Udah lihat? Sudah. Ya, jadi selain pembuatan game, ya mungkin Dina kenal dengan apa namanya? Profesi data analis dan Oh iya. machine learning engineering. Ya, itu kita akan memperdalam profesi itu juga. Ya, jadi mempelajari profesi itu. Nah, kalau Dina tahu, kelihatan nggak screen saya? Kelihatan Kak. Nah, ini nanti kita akan melakukan analisis data. Ya, mungkin Dina eh, tahu terkait data saham dan sebagainya, kita akan mencoba menganalisis itu. Nah, jadi ini pembahasannya nggak ada di Python Pro 1 karena bisa dibilang ini tingkat lanjut ya. Jadi agak susah kalau langsung ke materi ini gitu. Ini namanya kalau di dalam pemrograman ini pembahasan time series. Jadi analisis saham dan lain sebagainya itu penciptaan kurva kayak seperti ini nih, yang tadi itu ini menggunakan analisis time series. Jadi matematikanya itu banyak sekali behind the scene-nya nih. Tapi beruntungnya di dalam pemrograman kita menggunakan library yang mempermudah kita untuk melakukan itu. Kita hanya Oh, dalam decision making-nya lah gitu ya. Apa yang harus kita lakukan kalau datanya begini? Apakah nanti akan turun atau naik gitu. Kemudian bentar, ini yang selanjutnya
Ya ini juga sama ya, ini sebenarnya analisis saham juga. Kemudian yang ini akan ada pembuatan game tapi lebih ini ya, mungkin Dina tahu Tic-Tac-Toe. Nah ini Oh iya, tahu. iya, nanti kita coba membuatnya lebih ya canggih kayak beginilah gitu ya. Dan ini sesederhana ini tapi tampil apa pembuatannya memang cukup ribet, Din. Dan saya harus bilang demikian. Kemudian yang terakhir tadi ada object detection. Dan ini ya ini bisa dibilang tingkat tinggi ya kalau materi yang satu ini karena nanti kita akan coba ke dalam keilmuan machine learning dan juga nanti di keilmuan computer vision namanya. Jadi itu yang akan di cover oleh Python Pro 2 gitu. Dan banyak siswa yang bertanya kepada saya, bahkan orang tua, Tina, apakah Ya. apa namanya si ini cocok mengambil sudah mengambil ini? Ya, saya fair aja ya. Sebenarnya bisa aja. Maksudnya semua dengan baik yang kalangan pemula atau apapun, asalkan dia memang meluangkan waktunya lebih banyak untuk pemrogramannya. Jadi kalau hanya 1 jam 1 minggu itu ya saya bisa bilang tidak akan efektif dan gitu. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Dina dan apa namanya Papa ataupun Mama. Jadi nanti Dina kita pertemuannya sekali seminggu, tapi Dina harus eksplorasi dan eksplorasi di lain harinya gitu. Jangan hanya mengandalkan pertemuan itu doang. Begitu maksud saya. Komit tuh. Hmm, Gitu. Komit nggak? Ada oke. kenapa? Komit nggak? Eh, mungkin aku omongin dulu ya nanti Iya, sama silakan. Mami sama Papa. Silakan. Silakan. Ya. Dan ya, saya nggak ini ya. Kalau mungkin Dina mau fokus terkait yang ini juga, mungkin di kuliahnya nanti silakan aja. Mungkin Dina mau ini apa namanya? Aduh, nge-freeze ya? Enggak kok, Enggak, enggak. enggak Oh, kok Kak. ya. Mungkin Dina maksudnya mau fokus nggak di pemrograman dulu itu saya benar-benar serahkan ke Dina karena ya apapun fokusnya intinya harus meluangkan waktu juga itu yang ingin saya sampaikan gitu. Hmm. Ya, mungkin itu saja, Papi, Mami. Ada yang mau ditanyakan? Itu dari saya. Dan Untuk kelanjutannya Kak, ini kan hari ini kan ya, selesai yang Python Pro 1. Untuk ya betul. kelanjutannya ini bagaimana ya? Itu bebas. Di Dinanya mau langsung dilanjutkan minggu besok atau istirahat dulu 1 2 minggu boleh. Itu benar-benar Istirahat. Nanti Dina aja yang kotak sama Kak Azali ya. saya harus ada persetujuan Dina. Gimana, Din, Dina kira-kira? istirahat ngapain? Ujian Oh, Maret sama April. Ya, supaya nggak terlalu kaget juga ya. Mungkin saya kebanyakan menyuruh siswa juga mungkin break dulu mungkin. Takutnya nanti terlalu ini Bunda. Karena materinya memang untuk Python Pro 2 agak iya luas. Saya pun bisa bilang demikian karena banyak siswa yang di tengah-tengah itu apa namanya bosan gitu gitu. oke. Jadi ya saya serahkan ke Dina yang akan menjalani gimana enaknya dan baiknya gitu. Begitu, Din. Oke. Iya. Oke deh. Dina Cukup. mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Nanti untuk kelanjutannya mungkin aku diskusi dulu sama Mami sama Papa. Karena Oke, berhubung udah mau deket-deket hari ujian kan. ya, ya. Iya. Baik itu aja sih Kak. Tapi kan sekali itu doang. Itu sekali seminggu. Iya, itu cuma sekali seminggu Itu juga di hari sebenarnya. Sabtu kan? Sekali Jumat, Oh, hari Jumat. Jumat malam. sekali seminggu tapi kan katanya emang harus misahin waktu banyak kan. Aku pulang udah jam 4. Belum lagi tugas tambah di Iya, sekolah kan. Karena nanti ujian tuh pasti bulan apa? Ujian April, apa seminggu lagi ujian? Seminggu 2 minggu lagi ujian. Libur di ujian aja, Kak.
Iya. Nanti pokoknya Dina yang Oh, komunikasi dengan Kak Azali ya. baik, baik Bunda. Baik. Oke. Ada lagi, Toganya mana Dina? Kak? Nggak ada Udah Kak. toganya ya? Nah, Dina, itu filter nanti Dina semuanya pakai nggak mau toga. pakai. Iya, susah pakainya. Susah pakainya coba Oke. copot, nggak bisa dicopot. Iya, paling itu sih Dina Kak. Kak, mau kalau untuk menyampaikan kalau sesuatu lagi? untuk selesai Python Pro ini ada sertifikatnya ya? Ada Bunda. Pastinya ada. Dan ya, nanti laporan terakhir, laporan yang saya berikan tiap bulan itu untuk apa namanya penyampaian apa yang dipelajari sebenarnya Bunda, bukan Iya, apa namanya bukan sertifikat akhir gitu. Itu iya, hanya iya. ini Dina belajar ini Progres bulan ini. progres Ya, belajar. progress report lah gitu. Ya, betul sekali. Ya. Jadi eh, tidak perlu terlalu khawatir di sana gitu. Baik. Eh dari Papi ada yang mau disampaikan? Udah ini udah cukup. Saya sangat sangat senang melihat Oke, kemampuan anak-anak didiknya. Masya Allah. Ya, kalau dari Mami mungkin Saya terima terakhir. kasih loh. Eh, Oh, ini Beberapa tugas waktu yang saya. lalu memang Dina pernah cerita Mhm. bahwa enak loh belajar sama Kak Azali ini. Jadi sebenarnya kan semuanya kan bisa berjalan dengan smooth kalau dia ada keinginan, kemauan, belajar, dan bimbingan yang tepat ya. Betul, benar. Jadi Betul terima sekali. kasih ya Kak. Sama-sama, Bunda. Itu tugas saya. Dan ya, terakhir mungkin selamat kepada Dina sudah menamatkan Python Pro satunya. Dan ya, Oke, sampai jumpa nanti di Python Pro 2 ya. Terakhir, Din, kita foto dulu boleh? boleh. Berarti aku Boleh ya? hilangin aja ya Oke. blur-nya. Iya. Oh di eh blur ya? ya. Boleh make ini? Boleh. Ya, oke, gitu aja. Oke. Dina Mau aja ya bergaya kan yang pakai boleh. Nggak semua yuk, nggak apa-apa coret. Bunda. Oke, pakai gaya boleh ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Thank you so much Terima Dina, kasih Papi, Kak. dan Mami. Selamat Dan malam. ya, sampai jumpa di Python Pro 2. Selamat Oke. malam. Terima kasih Kak. Sama-sama.